Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang kembali di kelas 9 Letnan Jenderal Suprapto. Untuk kali ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi. Setelah kita membahas tentang pengertian dari globalisasi dan ciri-ciri dari globalisasi. Jadi untuk kali ini semoga kita semangat dalam belajar ya. Setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester, semoga hasilnya sangat memuaskan ya dalam mata pelajaran PPKN, dalam mata pelajaran IPS. Semoga itu sebagai motivasi untuk kita selalu berubah ya, merubah diri untuk menjadi yang lebih baik. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi ya. Globalisasi membuat masyarakat menjadi hidup tanpa batas ya. Hubungan antara setiap orang menjadi sangat dekat. Hal tersebut tentu memberikan dampak tertentu bagi masyarakat ya. Jadi tidak ada batas lagi bagi masyarakat dalam masyarakat globalisasi ya. Di sehingga batas-batas masyarakat atau batas-batas negara itu sudah menjadi kabur ya. Artinya tidak ada batas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang dampak ya. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul di masyarakat karena adanya globalisasi ya. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi ya. Jadi di bidang ekonomi, adanya globalisasi di bidang ekonomi ini membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar ya, semakin terintegrasi ya, tanpa rintangan batas teritorial negara. Jadi setiap negara ini sudah bebas ya mengekspor ataupun mengimpor produksi barang-barang yang akan dijual ke negara-negara lain ya. Artinya jadi seluruh hal yang membatasi arus modal, barang dan jasa dalam perdagangan antar negara itu sudah mulai terhapus ya. Jadi itu mengenai globalisasi. Jadi globalisasi juga membuat batas-batas suatu negara menjadi kabur ya, dan hubungan antar ekonomi nasional dengan perekonomian internasional itu menjadi semakin erat ya. Jadi apabila ada suatu negara yang mengalami krisis bisa akan terpengaruh dengan negara lain ya. Jadi itu hal yang negatif ya bagi globalisasi ya, di kehidupan ekonomi. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada bidang kebudayaan ya. Jadi di bidang kebudayaan ini globalisasi mempengaruhi sebagai sebuah gejala, berarti tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia ya. Jadi globalisasi ini apabila gejala yang ada di negara yang satu kemudian menyebar ke negara yang lain, itu sudah dikatakan dengan globalisasi ya. Artinya budaya kita bisa saja dipakai oleh negara lain ya, atau suatu kebiasaan negara Indonesia bisa jadi dipakai oleh negara-negara lain. Akibat apa? Akibat adanya integrasi ya, atau akibat adanya komunikasi yang semakin canggih ya, atau alat elektronik yang semakin canggih sehingga mereka dengan mudah mengakses ya dari sebuah kebudayaan Indonesia. Itu contoh ya. Kemudian yang ketiga ada bidang teknologi ya. Ini sangat berkaitan erat dengan tersebarnya atau terpengaruhnya globalisasi di seluruh dunia ya. Jadi teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi ya. Di masa depan manusia akan banyak bergantung kepada teknologi seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat ya. Jadi dengan adanya teknologi ini kita bisa melihat bagaimana kebudayaan negara lain, kemudian produksi yang akan diproduksi ataupun yang sudah diproduksi oleh negara lain ya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada teknologi. Seperti contohnya sekarang sudah zamannya akibat dari corona ini kita sudah belajar dari dalam jaringan ya. Jadi dengan tanpa tatap muka kita sudah melaksanakan proses belajar mengajar ya. Jadi antum bisa melihat video Ustadz yang Ustadz buat dengan materi-materinya, dan antum melihatnya hanya di rumah.
antum memahaminya hanya di rumah. Itu juga bisa dikatakan dengan globalisasi akibat dari teknologi ini berkembang. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada di bidang politiknya. Jadi apa dampak dari globalisasi ini terhadap bidang politik? Jadi adanya globalisasi ini, jadi adanya paham-paham yang berasal dari luar negeri ya. Jadi adanya globalisasi dalam bidang politik berpengaruh kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi timbul paham-paham yang berasal dari luar negeri seperti paham demokrasi. Seperti kita ketahui dulu kita negara sebelum menjadi negara Indonesia kita berpaham sistemnya sistem kerajaan ya. Kerajaan, kemudian kita dijajah dan membuat suatu negara ya, suatu negara yang namanya negara Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Jadi dengan masuknya paham demokrasi, makanya dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai Papua ini merasakan bahwa adanya satu kesatuan ya. Jadi membuat masyarakat Indonesia menjadi sadar pentingnya peran rakyat dalam pemerintahan ya. Jadi itu mengenai di bidang politik ya. Jadi makanya ada sebuah parlemen yang namanya DPR dan MPR ya. Jadi itu menyatakan bahwa kita adalah negara demokrasi ya. Bahwa menganggap bahwa setiap apapun keputusan negara itu harus berdasarkan kepada rakyat ya, atau DPR. Setiap pemerintah melaksanakan kegiatan harus disetujui oleh rakyat. Itu diwakilkan oleh DPR. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita mengenai dampak globalisasi. Semoga antum bisa memahaminya, dan apabila antum belum paham, silakan disimak kembali video ini, ataupun juga bisa antum melihat di internet ataupun buku-buku yang lain sehingga antum bisa memahaminya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Usah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.